Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang enkripsi asimetrik dengan menggunakan JN, GNU-PD. Di sini ada saya berangkat. Saya Reberna Tita Ginting dengan NIM akhir 039. Dan saya Ulfia Nurmaliza Ramadhani dengan NIM akhir 064. Di sini kami akan menjelaskan tentang GNU-PD. Boleh next slide. Nah, di dalam GNU-PD itu ada namanya list key dan list secret keys. Sebenarnya kalau misalnya waktu kita pertama kali buat itu harusnya kita memakai GPG, strip gen key. Tapi kalau misalnya kita sudah punya, kita tinggal langsung ngecek dengan menggunakan GPG list keys sama GPG list secret keys. Nah, bedanya itu apa? Kalau GPG list case itu menampilkan semua daftar public key yang telah dibaca oleh sistem. Jadi public key yang sudah kita import semuanya itu akan disimpan karena nanti itu public key itu biasanya ada kadaluarsanya. Jadi selama belum kadaluarsa, ya maka public key-nya itu akan tersimpan. Lalu yang kedua itu tadi ada GPG list secret keys. Nah, di sini tuh dia cuma bisa menampilkan private key-nya kita doang. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek daftar public key yang kita punya semua itu pakainya list keys. Tapi kalau cuma pengen lihat punyanya kita saja itu pakai list secret keys. Nah, dalam public key-nya itu nanti itu ada namanya key ID. Nah, key ID itu adalah identitas unik yang digunakan GPG untuk membedakan satu kunci dengan kunci lainnya. Nah, key ID itu biasanya itu yang dipakai itu yang pendek, jadi itu nanti ada 8 sampai 16 karakter, jadi itu disesuaikan aja. Nah, itu dilihat dari fingerprint key pair di GPG-nya. Fungsinya itu untuk mengidentifikasi kunci secara unik dalam keyring. Boleh, next. Selanjutnya, mengapa perlu parse saat di enkripsi asimetrik ini? Karena private key ini dilindungi oleh pasfrase dan pasfrase yang dimasukkan benar akan membuka private key sehingga dapat digunakan untuk proses dekripsi. Selan- Selanjutnya, bagaimana dekripsi tanpa private key? Dekripsi tanpa private key tidak akan berhasil karena proses ini membutuhkan private key yang benar untuk public key yang digunakan enkripsi. Selanjutnya, apa perbedaan enkripsi simetris dan enkripsi asimetris? Enkripsi simetris ini menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jadi sulit untuk mengirimkan kunci rahasia secara aman kepada penerima. Sedangkan enkripsi asimetris ini menggunakan sepasang kunci public key untuk enkripsi dan private key untuk dekripsi. Private key bisa dibagikan kepada siapa saja dan private key yang harus dijaga kerahasiaannya. Biasanya private key-nya itu menggunakan pasfrase. Jadi jika tidak memasukkan pas-pas yang benar, maka dekripsi tidak akan berjalan. Oke, selanjutnya itu kenapa kita tuh pakai public key-nya partner untuk enkripsi? Kenapa nggak pakai private key-nya kita aja? Nah, alasannya itu kenapa public key yang dipakai itu karena public key itu kan yang kita kirimkan ke teman. Nah, nanti teman kita tuh akan yang memasukkan biar data yang kita kunci itu cuman bisa dibuka sama teman kita. Jadi kan kalau public itu selain digunakan untuk mengunci file, jadi biar partner aja yang memiliki private key yang bisa membukanya. Nah, kalau jika kita memakainya itu private key untuk enkripsi, maka nanti filenya itu nggak aman dan bisa dibuka oleh siapa aja.
That's why kenapa kita memakainya public key partner. Lalu apa yang terjadi jika ketika kita tuh deskripsi file partner menggunakan private key milik kita sendiri? Nah, kalau kita bisa memakai private key-nya kita itu, maka nanti enkripsinya itu akan gagal. Karena kan private key itu nggak cocok dengan key yang digunakan untuk mengenkripsi. Sehingga JPG itu nggak akan pernah membuka file. Jadi kayak misalnya kita tuh punya gembok. Jadi kalau kita bisa nggak memakai gembok yang sebenarnya, makanya nggak bakalan kebuka gitu gembokannya. Nah, lalu apa sih jaminan keamanan komunikasinya itu? Yang pertama itu ada confidentiality, yaitu hanya penerima yang dapat membuka pesan. Lalu ada key distribution tanpa resiko, jadi public key boleh dibagikan ke siapa aja. Lalu integrity, jadi penerima dapat membuktikan bahwa file tersebut asli. Authentication, memastikan identitas pengirim. Lalu ada non-repudiation, jadi pengirim itu nggak bakal bisa menyangkal bahwa ia yang ngirim pesan karena ya udah terbukti lah, ada buktinya kalau yang ngirim pesan pasti dia. Gitu. Lalu tidak perlu berbagi rahasia melalui kanal yang tidak aman. Jadi sudah dijamin kalau memakai GPG itu akan aman. Next, Selanjutnya, bagaimana GPG menyimpan informasi tentang multiple recipient dalam satu file encrypt. GPG akan membuat kunci simetris baru yang disebut session key. Kemudian, session key tersebut digunakan untuk enkripsi file dan GPG mengenkripsi secara terpisah untuk setiap penerima menggunakan public key masing-masing. Setiap penerima, yaitu ada saya, terus mana saya, dan lecture itu dapat membuka file deskripsi menggunakan private key masing-masing. Jadi ada dua public key untuk si penerima dan satu private key buat kita membukanya. Kemudian ada level kepercayaan. Di sini yang pertama ada unknown. Di sini artinya tidak kenal. Jadi tanda tangan tidak akan dipakai untuk validasi. Yang artinya validasi akan gagal. Tanda tangan akan gagal. Kemudian never, artinya tidak percaya. Di sini nah, tanda tangan akan diabaikan. Kemudian ada marginal. Di sini artinya masih sedikit percaya kepada orang itu. Jadi GPG nanti perlu melihat tanda tangan dari beberapa orang, misalnya 3 orang, yang diberi status marginal untuk validasi kunci orang lain tersebut. Kemudian ada full, percaya penuh. GPG nanti akan langsung menganggap kunci orang lain itu valid. Sedangkan ultimate sendiri adalah kunci milik sendiri atau sumber kepercayaan yang absolut. jadi sekian presentasi kita tentang JNUPD, lebih tepatnya ke GPG-nya. Kami akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.